Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon izin perkenalkan saya Aini Rizko dari SDN 4 Tawang Argo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan mohon izin saya akan berbagi tentang kurikulum merdeka, pembelajaran paradigma baru, dan berdiferensiasi. Ikan sepat tak punya sengat. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Pembelajaran paradigma baru yakni pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Di mana di sini terdapat 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Visi pendidikan Indonesia yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yakni pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan juga menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Tidak hanya fokus pada pelajaran saja, melainkan untuk membantu proses belajar lebih menyenangkan. Pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya siswa, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Alternatif pendekatan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik yang dapat dilakukan pendidik. Alternatif pertama, dan ada alternatif kedua, dan juga ada alternatif yang ketiga. Semuanya berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Alternatif yang pertama, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi dua
atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Selain itu, satuan pendidikan juga menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase di kelasnya. Alternatif yang kedua, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Alternatif yang ketiga, pendidik mengajar seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik memberikan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir. Ada kebutuhan siswa belajar. Menurut Tomlinson, tahun 2001 ada 3, yakni dilihat dari kesiapan belajar, dari minat, dan juga dari profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin, dan masih banyak lainnya. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tomlinson tahun 2001 mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Tujuannya yakni melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Menurut Joseph Thomas, Simonet, dan Ramsok tahun 2013. Strategi. Guru dapat bertanya tentang apa yang diketahui oleh siswa, mengamati siswa ketika sedang melaksanakan tugas. Guru memberikan asesmen singkat tentang topik yang sedang dibahas. Kesiapan belajar ini berkaitan dengan tingkat kognitif siswa. Apakah pada posisi berpikir konkret atau sudah abstrak? Apakah masih bersifat sederhana atau kompleks? Di sini tentunya juga didukung oleh strategi diferensiasi belajar yang ditekankan pada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Inilah makna dari merdeka belajar yang sesungguhnya. Diferensiasi pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi, pendidik dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiga cara di bawah ini. Yang pertama adalah dilihat dari diferensiasi konten, yakni materi yang akan diajarkan. Bagi peserta didik
memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Yang kedua adalah diferensiasi proses atau cara mengajarkan. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai kesiapan peserta didik. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan, pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat diawali dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang atau review. Bagi peserta didik yang sangat mahir, dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk atau luaran atau performa yang akan dihasilkan. Dalam diferensiasi produk ini, diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contohnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuannya, dengan mengenal murid, guru dapat merencanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna, serta dapat menumbuhkan motivasi intrinsik mereka untuk belajar. Strateginya, guru dapat memberikan pertanyaan langsung, kuesioner, angket, atau meminta siswa untuk menghubungkan minat mereka dengan suatu topik pembelajaran.